Shalom saudara-saudara, Shalom, berjumpa pemirsa. kembali bersama kami, saya dan Ramon dan istri saya Sandy, Dalam acara Penata Penata Layanan. Layanan. Kembali ini adalah buku tulisan Nyonya Ellen G. White yang berjudul Nasihat Penata Layanan. Ya, ini buku ini berisikan dasar-dasar nasihat-nasihat apa yang harus dilakukan oleh kita semua umat manusia sebagai penata layan bagi Kristus, bagi Tuhan. Ya. Judulnya adalah saya ambil kali ini dari halaman 19, akibat mencari keuntungan. Seakan-akan keuntungan mempunyai akibat ya. Cari untung ada akibatnya juga. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bantulah kami untuk dapat mengerti apa arti yang Tuhan inginkan kami mengerti. Kiranya penonton yang menonton juga Tuhan berikan malaikat-Mu dan juga terang-Mu, sehingga hikmat Tuhan menjadi bagian kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu atas nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Nah, kalau dilihat dari judulnya, akibat mencari keuntungan. Seakan-akan keuntungan ini adalah jahat ya. Buruk ya. Mencari keuntungan ada akibatnya. Nah, siapa sekarang di sini yang berdagang atau bekerja, mempunyai karir, mempunyai kesibukan yang bukan untuk keuntungan? Ya, ada orang yang mau kerja untuk kerugian atau enggak kira-kira? Ada yang mau meluangkan waktu atau enggak? Saudara-saudara, apakah Anda mau membuang waktu melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan? Ya, artinya ya rugi. Ya, tidak ada yang tidak untung tapi tidak rugi, impas. Sebenarnya impas itu nggak ada. Ya. Balik modal itu tidak ada. Kalau balik modal secara hitungan dagang adalah rugi. Karena waktu pasti sudah habis. Ya. Waktu itu sudah terbuang. Kalau waktu adalah uang, ya waktu terbuang, ya uangnya terbuang. Dalam hitungan dagang itu tidak boleh balik modal aja. Harus ada untung. Saudara mempunyai restoran, mempunyai usaha, bisnis, pabrik, toko dan sebagainya, tidak ada yang membeli satu produk Rp1.000, habis itu dijual Rp1.000, tidak ada. Kalau 1.000 dibeli, 1.000 dijual pun itu pun sudah rugi, ya, karena waktu dan juga tempat storage, yang lainnya, tempat penempatan pun sudah memakan biaya, ya. Untuk gudang pun sudah harus beli. Kalau tidak beli harus sewa. Segala bentuk barang yang memakan tempat di dalam gudang itu ada biayanya. Ada nilainya. Ya, jadi segala hitungan dagang, hitungan manusia lah ya. Tidak boleh rugi kita ini, karena waktu berjalan cepat. Nah, Tuhan mempunyai satu elemen ya, yang kita tidak mengerti. Buat Tuhan itu ruang dan waktu itu bukan menjadi faktor sama sekali. Ruang itu, alam semesta kita ini tidak punya batas, saudara. Nggak mengerti kita ini yang terbatas oleh ruang. Kita di studio ini dibatasi oleh ruang. Anda menonton di televisi ini, keliling mata 4 ruangan seluruh penjuru ditutup oleh ruang. Waktu juga berjalan, sehingga waktu ini segala sesuatu, waktu dan ruang harus menghasilkan untung. Nah, kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, ya, pemikiran yang manusiawi lah kita katakan ya. Yang umum ya. Umum. Pengabdian kepada usaha ya, segala suatu upaya kita untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Dan sifat tamak yang dilahirkan oleh upaya untuk mendapatkan keuntungan, itulah yang mematikan kerohanian jemaat. Yang berat juga ini ya. Apa kemudian kita nggak boleh kerja? Tidak boleh ngambil untung. Tidak boleh mengambil suatu margin lah. Saya beli satu hal ya, satu barang Rp1.000, masa saya nggak boleh jual Rp1.200? Kan untung cuma Rp200. Apakah tidak boleh? Bukan itu maksudnya. Di sini dikatakan ya, pengabdian kepada usaha mendapatkan uang dan sifat tamak yang dilahirkan oleh upaya untuk mendapatkan untung, itulah yang mematikan kerohanian sidang jemaat dan menjauhkan kasih sayang Tuhan dari sidang itu. Apabila kepala-kepala dan tangan-tangan kita ini ya selalu sibuk dengan rencana-rencana upaya untuk menimbun kekayaan, kepentingan Tuhan dan manusia lain pasti dilupakan. Oh, jadi mungkin bisa dikatakan unsur pertamanya dulu ya seperti apa gitu. Kalau memang unsur pertamanya sudah
sudah ada unsur ingin keuntungan lebih dulu, Betul. mungkin itulah yang menghasilkan ketamakan. Nah, tamak ini, saudara, tamak ini apa sih? Kalau bahasa jalannya itu maruk ya. Rakus. Jelek banget itu, rakus, serakah, Ya. tamak. Ini adalah dasarnya datangnya karena apa? Mementingkan diri sendiri. Karena selalu takut habis, ya. Sehingga untungnya Anak-anak lebih itu, besar. anak-anak dari kecil di saat datang di meja makan atau lihat satu sepiring kue atau makanan yang lezat, tidak boleh diajarkan untuk tamat dan rakus. Ya, anak-anak selalu kalau melihat kue atau apa selalu ingin mengambil lebih Yang daripada paling besar. lebih daripada kapasitas mereka sendiri untuk Betul. memasukkan di dalam tubuh mereka. Dan juga kalau nggak ada yang lihat, maunya untuk lebih besar untuk diri sendiri daripada orang lain. Nah, itulah yang memang Tuhan Inilah sifat dosa manusia Tidak dari suka. awal, ya. Karena selalu mau untung lebih besar sehingga orang lain dilupakan. Jadi mungkin bisa diberitahu begini Ramon, kayak tadi kan dikatakan bahwa tidak salah sebenarnya bila Anda mungkin Anda berjualan produk, katakan produk itu seharga 1.000, Anda jual 1.200. Itu mungkin tidak salah. Tetapi bila Anda menjual produk, Anda beli 1.000 karena Anda ingin untung lebih besar lagi, itu Betul. yang salah. Bila memang Anda mempunyai untung sehingga untung itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan juga mungkin Anda mempunyai karakter yang bisa mempunyai prinsip yang mengatakan bahwa ya saya dapat untung segini cukup, yang penting saya bisa makan, saya bisa beli pakaian, itu sudah cukup. Karena di Alkitab juga dikatakan kan, penuhilah hidupmu dengan Cukupkanlah cukupilah dirimu dengan gajimu. dengan gajimu. Betul. Bila Anda mau lebih berarti mata Anda sudah banyak melihat segala macam cara sehingga akhirnya Anda tidak bisa mengendalikan diri sehingga kemampuan Anda lebih daripada keinginan Anda. Ya. Betul. Jadi kalau kita membeli barang Rp1.000, menjual 1.200, keuntungan ini, ya, Dipakai untuk apa? dipakai untuk apa? Ya. Ini yang bisa Mendasarkan mungkin, membedakan ya apa hati Anda dengan Tuhan atau untuk diri sendiri. Ya. Nah, Rp200 ini untuk apa? Ya. Nah, kalau bisa 200, kenapa nggak 300? Ya, Untuk apa dulu sebenarnya? untuk apa? Kemana uang Anda dan waktu Anda ini kemana? Ini akan menentukan hati Anda ini dengan Tuhan atau tidak. Ini akan menentukan jalan Anda dalam berbisnis ataupun Betul. bekerja. Sangat mudah manusia katakan, ya 200 kan kita pakai untuk bertahan hidup. Bukan bertahan hidup. Kalau kita mau jujur, adalah untuk memperkaya diri. Atau mungkin ada juga sering sekali mengatakan, ya saya untungnya 200 karena kan 10% saya akan memberikan kepada Tuhan. Betul. Sehingga 90%-nya itu yang kita nikmati semau Ya, semua hati. hati kita ya. Bisa dikatakan bahwa mungkin manusia kita dapat kelabuhi ya, tetapi kalau Tuhan sangat tahu apa isi hati kita. Nah, inilah yang membuat kita ini tidak sadar ya. Di saat kita mencari keuntungan, waduh nikmat deh, dagang ini seneng. Melihat uang ini rekening bank tambah lama tambah besar, ini seneng hati manusia. Ya. Tapi hati-hati. Ya Tuhan katakan, celakalah mereka yang hendak kaya. Ya. Karena yang banyak yang ingin kaya ini masuk ke dalam pencobaan. Itu 1 Korintus 6 ayat 9 ya. Nah Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan dari mulutnya sendiri, dia katakan orang yang kaya itu susah masuk ke dalam kerajaan surga, lebih gampang unta masuk ke lubang jarum. Saudara, ini bukan ilmu manusia, ilmu Tuhan pencipta semesta alam yang mengetahui bahwa manusia kalau dibatasi dengan materi, ya, makanya Yesus ini nggak ngomong lagi perpuluhan sebenarnya. Ya. Perpuluhan itu baik untuk mengajarkan kita tidak tamak. Ada sistem keteraturan, bagus. Namun bukan 10% saja milik Tuhan, bukan persembahan saja. Bisa dikatakan gini ya Ramon, perpuluhan saja kita tidak, masih pelit ya, apalagi mau yang lain. Jadi bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan standar perpuluhan ya, mungkin manusia akhirnya akan lebih jauh lagi. Betul. Dalam pengeluaran mereka. Nah, saya lanjut di sini. Jika Tuhan memberkati kita dengan kemakmuran, tidak berarti bahwa waktu dan perhatian kita harus dialihkan daripada Tuhan sendiri dan diberikan kepada berkat-berkat yang telah Dia pinjamkan kepada kita. Ya, Tuhan kasih untung kita hari ini. Saya beli barang Rp1.000, hari ini saya jual 1.200. Rp200 Tuhan izinkan saudara untuk Anda nikmati menjadi keuntungan dagang. Ya. Tapi fokus kehidupan Anda bukan pada Rp200 itu. Adalah kepada jiwa-jiwa yang menjadi makanan kita sebenarnya adalah yang memberi kepuasan bagi kehidupan kita adalah di saat Rp200 ini Tuhan saya pakai untuk menjadi saksi bagi Tuhan yang benar. Saksi seperti apa? Kristus walaupun memiliki, dia tidak pertahankan apa yang dia miliki, tetapi dia tinggalkan untuk siapa?
untuk manusia dan dia mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu, semua lutut bertekuk, semua lidah mengakui bahwa dialah Tuhan. Saudara, sementara Tuhan ingin kita memiliki karakter seperti dia di saat kita mempunyai keuntungan. Apa keuntungan ini menjadi fokus Anda berdagang, menjadi fokus Anda berbisnis, menjadi fokus Anda berkarir dan bekerja di bank dan sebagainya, di toko-toko dan sebagainya? Tidak. 200 rupiah ini hanyalah pinjaman. Dan jangan lupa, ini adalah ujian. Anda mau pakai apa 200 rupiah Anda untung hari ini? Ya. Jadi uang ini harus dikembalikan kepada Tuhan sepenuhnya. Sementara 1 Korintus 6 ayat 8 mengatakan makanan dan pakaian cukup. Itu pun kadang-kadang tidak harus datang dari 200 rupiah ini. Ya. Tuhan kembalikan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Kita kembalikan semuanya. Bantu semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lakukan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, 200 rupiah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk saya pakai untuk ganti mobil, ganti handphone, ganti uang, mempercantik rumah, mempercantik diri. Bukan. Tuhan ajari saya, harus saya pakai apa 200 rupiah ini? Saya dapat keuntungan hari ini, Tuhan mau saya pakai untuk apa? Saudara, lihat kalau Tuhan tidak nyatakan apa yang dia mau lakukan. Amin. Ya, kalau dia tidak kirim orang untuk datang orang yang sedang membutuhkan makanan, orang yang sedang membutuhkan pelajaran, mungkin minta buku-buku pelajaran, mungkin minta diberikan tumpangan, mungkin pekerjaan penginjilan yang Tuhan berikan pada Anda membutuhkan uang. Itulah uang ini harus dipakai. Itulah yang Tuhan inginkan ya. Bukan utamakan, tabung dulu untuk mempercantik rumah. Mempercantik diri dulu. Dulu pergi dulu ke mana belanja. Bukan seperti itu. Tuhan meminjamkan kepada kita. Pemberi itu lebih besar daripada pemberian itu sendiri ya. Tuhan lebih besar daripada keuntungan kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal karena kita bukan lagi milik kita. Apakah rasa syukur telah mati di dalam hati? Tidakkah salib Kristus mempermalukan hidup yang telah dipenuhi oleh sifat cinta diri dan pemanjaan? Kita sedang menyabit buah-buah dari pengorbanan dirinya yang tidak ternilai ini. Namun bila ada pekerjaan harus dilakukan, bila uang kita dibutuhkan untuk membantu pekerjaan penebus dalam rangka penyelamatan jiwa-jiwa, kita memohon untuk dimaafkan. Kemalasan yang hina, sikap tidak peduli, dan rasa cinta diri yang jahat menutup kesadaran kita terhadap tuntunan-tuntunan Tuhan. Nah, ini ada satu menarik ya. Jangan sekali-sekali kita lupa bahwa kita ditempatkan di dunia ini untuk diuji. Saudara, Anda dapat 200 rupiah untung dagang hari ini adalah ujian bagi Anda. Ya. Bukan untuk dimakan langsung dihabisin, tapi untuk diuji. Boleh kalau 200 rupiah ini Anda pakai untuk bayar rekening listrik. Boleh. Bukan ya kan? Salah ya. Bukan salah. Untuk ngisi dapur. Boleh. Ya kan? Tetapi apakah segala sesuatu itu hanya karena kita khawatir? Nah ya. Tadi saya sempat bahas sedikit. Kekhawatiran kita ini saudara. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 19. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan katakan kepada Adam. Adam, engkau akan berpeluh, engkau akan berkeringat. Ya, artinya ini kata dasarnya berpeluh ini berkeringat. Kata dasar berkeringat dalam bahasa Ibrani artinya gemetar, gentar, takut. Adam, engkau akan penuh ketakutan, penuh kecemasan dalam menyediakan makanan bagi dirimu sendiri. Waduh, inilah dasar mengapa manusia ini harus lepas dari dosanya. Kalau tidak lepas dari dosa, kita akan selalu khawatir, selalu cemas. Dalam pekerjaan cemas, dalam membina karir cemas, dalam berbisnis cemas. Utang dagang dalam toko, buka toko ini hanya karena cemas. Tuhan, berikan saya keuntungan hari ini yang berlimpah karena saya cemas. Selalu menumpuk kekayaan sendiri. Mengumpul dan mengumpul dan mengumpul. Dia lupa. Dia lupa bahwa itu semua adalah ujian. Apakah kamu hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk orang lain dan bagi Tuhan. Tak ada seorang yang dapat memasuki sorga jika tabiatnya dinajiskan oleh noda sifat cinta diri. Saudara, kalau kita berdagang, kita berbisnis, berkarir, cari uang, bekerja di kantor hanya karena ingin memperkaya diri sendiri. Saya ingin menabung supaya dapat rumah besar, supaya mobil lebih bagus, supaya aman dan nyaman. Mungkin bisa dikatakan begini, Ramon.
punya mobil, punya rumah besar tidak masalah ya. Tetapi rumah itu dipakai untuk apa? Apa Anda di saat Anda membangun rumah yang nyaman dan juga besar, apakah Anda menampung orang-orang yang memang membutuhkan tempat tinggal? Betul. Apakah Anda membuka rumah Anda untuk itu? Ya bila Anda mempunyai konsep seperti itu bahwa Tuhan, saya butuh rumah yang lebih besar lagi karena saya ingin rumah saya buka untuk orang-orang yang memang tidak punya tempat tinggal. Saya ingin sehingga orang-orang itu dapat tinggal. Itu ialah suatu Tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Dan juga Anda mau upgrade mobil. Tuhan, saya butuh mobil yang lebih baru lagi, saya butuh mobil yang lebih besar lagi karena mobil ini dapat dipakai untuk pelayanan sehingga saya dapat menjemput orang-orang yang tidak mempunyai mobil dan juga kendaraan sehingga Untuk saya bisa mengantar jemput saya mereka pergi kemana-mana menjadi saksi ya. ya. Itu ialah suatu tujuan yang baik. Tetapi tujuan yang tidak baik maksudnya bila Anda mengupgrade mobil Anda hanya untuk status saya nampang lah, yang penting saya bisa pakai ini mobil, saya pakai uang keuntungan bisnis saya untuk membeli mobil tersebut. Dan juga rumah, iya dong, saya harus punya rumah yang mewah karena saya harus undang-undang orang sehingga orang dapat tahu siapa saya yang sebenarnya ya. Karena dunia ini memberikan itu beda-beda tipis sebenarnya ya. Ya, dunia ini memberikan prinsip yang seperti ini, Ramon, bahwa dunia ini memberikan fondasi yang dimana bahwa kalau Anda sudah capek bekerja, boleh dong menikmati hasil. Betul. Nikmati karena itu ialah hasil dari jerih payahmu ya. Sehingga sedangkan kita lupa ya, yang memberikan hasil itu ialah siapa sih? Kita mau jerih payah seperti apapun ya, kaki jadi jadi kaki, jadi kepala jadi kaki pun kalau Tuhan tidak mengizinkan, nggak datang juga jerih payah itu. Ya, inilah manusia payahnya kita ini, terkutuknya kita ini ya, dalam menyediakan makanan bagi kita sendiri. Kita datang dengan segala kekhawatiran. Ya. Jadi sehingga segala sesuatu yang kita berhasil kita dapatkan, kemudian kita mengaku bahwa ini adalah karena usaha kita, murni usaha kita. Saya ngantor kok jam 9 sampai jam 5 sore, setiap hari pergi pagi pulang malam. Ini adalah jasa saya, jadi saya bisa nikmati. Nah, saudara, betapa malangnya, betapa rendahnya kita ini, saudara, di saat kita mengatakan ini adalah upaya kita. Selama segala sesuatu, nafas pun dipinjami, detak jantung pun dipinjami. Kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan kemudian hidup hanya untuk diri sendiri. Inilah kemudian hasilnya. Kita lupa bahwa sebenarnya kita di saat kita bangun pagi-pagi itu saja sudah seizin yang Maha Kuasa. Betul. Sebenarnya ya. Sedangkan kita lupa di saat kita diberikan nafas kehidupan itu saja bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta sebanyak apa yang kita miliki, bukan karena power kekuatan manusia dan juga kepintaran yang kita miliki. Ternyata bukan itu semua, karena itu memang seizin yang Maha Kuasa ya. Sehingga kita lupa di saat kita diberikan nafas kehidupan pagi-pagi, kita lupa untuk berpikir apa tugas yang Tuhan masih izinkan bagi saya, sehingga apa yang saya harus buat bangun di pagi ini, apa yang saya harus buat ya. Jangan sampai akhirnya pemikiran itu akhirnya terlambat ya. Akhirnya kita sudah tidak bisa bangun di pagi hari karena kita selalu mementingkan diri kita. Dan kita lupa bahwa misi kita di dunia ini tuh apa. Nah, benar. Jadi saudara, kalau tadi saya ungkapkan Kejadian 3 ayat 19 ya. Di saat kita berdosa, Tuhan katakan, "Hei, kamu ini orang berdosa. Karena dosamu ini ya, karena satu orang berdosa, kita semua berdosa. Tuhan katakan, kamu akan terus cemas di dalam menyediakan kebutuhanmu. Sampai mati kembali debu, karena disitulah kamu berasal. Kamu akan selalu cemas." Karena apa? Di saat manusia jatuh pertama kali ke dosa, Tuhan katakan, terkutuklah tanah yang kamu injak ini. Tanah kita ini terkutuk, bumi kita ini terkutuk. Jadi kita datang dari tempat yang dimana Tuhan sudah kutuk, ya. Jadi di saat kita dilahirkan pertama kali, kita ini lahir terkutuk di dalam dosa. Sehingga menyediakan makanan ini, kekhawatiran kita begitu besar. Untuk itulah Tuhan mau kita ini mati, saudara. Jadi katakan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya akibat dosa kita. Betul, ya. Karena dosa kita ini lahir khawatir. Untuk itu kita lahir pertama kali oleh orang tua kita dibidik supaya menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, ternama, ya. Supaya jauh dari kekhawatiran. Supaya tidak khawatir kita ini, tidak cemas. Kehidupan cucu, buyut dan cicit dan cecet dan sebagainya, semuanya aman. Barulah hati ini. Tetapi saudara-saudara, bukan itu
Toh juga cari orang paling kaya di dunia ini, apakah ada rasa aman dalam hati mereka? Tidak ada yang bisa mengatakan aman. Ya, inilah yang Tuhan mau. Mati dulu di dalam Kristus, mati dikubur bersama Kristus, lahir bangun kembali di dalam roh, sehingga yang lahir ini bukan daging kita lagi. Daging kita yang dipinjamkan untuk kita melaksanakan tugas bagi Tuhan. Uang kita, waktu kita, nafas, otot kita ini, Tuhan mau kita untuk hidup sehat. Dipinjamkan hanya untuk satu tujuan, untuk menjadi bagi saksi yang hidup. Ya. Saudara dan saya, luar biasa pekerjaan kita ini, saudara. Luar biasa tanggung jawab yang begitu besar. Kalau Anda hanya mengatakan hidup Anda hanya untuk tunggu gaji tiap tanggal 1 sampai tanggal 1 ada lagi gajian lagi. Betapa murah hidup kita ini. Tidak perlu Kristus mati. Ruang lingkup kita. Tidak perlu Yesus mati untuk kita kalau kita hanya tunggu gaji tanggal 1 sampai tanggal 1. Tidak perlu. Jadi kehidupan kita, saudara, kita tantang. Tuhan, mana janjimu ini? Saya mau hidup seperti itu. Berikan saya kehidupan yang benar-benar mempunyai kuasa. Jadikan saya menjadi saksi bagi kebenaran. Kirim saya sampai ke ujung dunia. Inilah Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Pekerjaan-pekerjaan yang besar yang membuat kita kemudian, aduh Tuhan, sungguh luar biasa, bukan upaya saya lagi. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita bisa kerjakan, ya jelas saya Tuhan, ya ini jasa saya, kok jelas saya pantas dapat tanggal 1 tanggal gaji, karena setiap hari saya ngantor dengan setia, nggak pernah terlambat. Jelas keuntungan dagang dari kehidupan bisnis saya ini, jelas saya patut nikmati, karena semua ini pekerjaan usaha tangan saya ini, pinter otak saya ini. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa saja, tidak melakukan pekerjaan yang excellent buat Tuhan, menantang keluar dari batas kenyamanan kita, Tuhan pun tidak akan berkarya. Nah, jadi tetapi pekerjaan besar itu hanya bisa kita nikmati dan juga hanya bisa kita alami bila kita ingin bila kita ingin terpanggil dalam undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi sering sekali kita manusia hanya mengotakkan kekuatan Tuhan, ya. Kita gantikan kekuatan Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri yang hanya menunggu gaji setiap bulan, yang hanya menunggu keuntungan bisnis kita, sehingga itu yang kita pakai, ya. Sedangkan kita tidak tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu ada kekuatan yang begitu sangat dahsyat bila kita mau membuka diri kita, ya. Tetapi ya tadi dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan sekalipun, di dalam apalagi dalam pelayanan Tuhan, ya, jangan sampai kita mempunyai watak yang dimana ingin mementingkan diri terlebih dulu, karena bila kita mempunyai watak itu, akhirnya kita tidak bisa kita selamatkan. Kita tidak dapat diselamatkan, dan akhirnya kita juga tidak dapat merasakan kebahagiaan berjalan dengan Tuhan. Karena akhirnya kita merasa rugi terus. Akhirnya kita merasa bahwa mengapa saya berjalan dengan Tuhan, iman saya tidak bertumbuh. Mengapa saya berjalan dengan Tuhan kok saya tidak mendapatkan kebahagiaan? Mengapa saya berjalan dengan Tuhan tetapi kok gini-gini aja gitu. Sehingga kita lupa ternyata bukan karena Tuhan yang tidak bekerja, tetapi kitanya yang menutup kekuatan itu masuk di dalam kehidupan kita, ya. Jadi tapi kembali lagi pilihan ada di tangan kita. Kembali lagi Tuhan tetap setia memberikan segala macam cara sehingga kita dapat tertarik untuk menerima panggilan itu. Tetapi tetap pilihan di tangan kita, dan pilihan kita yang menentukan masa depan kita. Saudara, bagaimana mempraktekkan ini setiap hari? Ya. Mungkin kalau di kantor, atasan Anda meminta Anda untuk berjalan 1 kilometer, jalanlah buat dia 2 kilometer. Inilah yang ada di dalam Matius 5, ya, ayat berapa, ayat 40-an itu. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukan sungguh-sungguh. Ya. Melakukan sesuatu karena dan kebutuhan orang, lakukanlah yang terbaik, bahkan lebih dari itu. Jangan mencari keuntungan. Aku bilang kalau sudah disuruh lembur, aduh bos, saya nggak mungkin lembur. Lo mau bayar berapa kalau saya lembur? Jangan. Ya. Praktekkan hal-hal dari kecil. Tidak segala sesuatu harus menjadi keuntungan bagi kita. Ya. Mungkin kalau dalam dunia dagang, saudara-saudara pergi, misalnya ada orang yang benar-benar tidak mempunyai uang, harus perlu ditolong. Tidak usah, jangan ambil keuntungan dari orang itu. Ya kan? Berkorbanlah sekali-sekali, kasihlah kepada dia. Ya. Inilah kita mempraktekkan Kristus dalam keseharian kita. Dan juga ingat, bila kita melakukan praktek itu, kita tidak akan rugi. Ya,
kita tidak akan kita tidak akan kehilangan kok ya. Dan juga bila kita berkorban untuk orang itu tidak akan jadi kaya karena pengorbanan kita ya. Kalaupun dia bisa jadi kaya, biarlah berkat itu ya, ingat bahwa itu ialah apapun yang Tuhan berikan, itu ialah cobaan yang Tuhan izinkan ya bagi kita lalui. Dan juga bila kita mempunyai semangat seperti itu, selalu ingat, kalau saya selalu suka Kolose 3 ayat 23, Ramon ya, bahwa kita mengerjakan sesuatu itu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena bila kita selalu memandang mata kita kepada manusia, akhirnya kita mengerjakan segala sesuatu tidak maksimal. Tetapi bila kita mempunyai konsep bahwa iya ya, Tuhan tuh ada senantiasa di samping kita, memperhatikan segala macam gerak-gerik kita, tutur kata kita, apa yang kita lakukan ya. Dan juga bila kita tahu itu dan kita sudah sangat mengerti akan itu, kita akan melakukan itu semuanya sebaik mungkin. Betul. Karena kita ingat di Alkitab dikatakan apa? Akhirnya nanti ada akhir zaman itu, di saat Tuhan datang, Tuhan akan mengatakan faithful servant, Tuhan akan mengatakan ya, pekerjaan baik hambaku yang setia. Ya, hambaku yang setia, pekerjaanmu begitu baik. Itulah yang kita harus prinsip itu dan juga ingatan itu yang selalu harus ada di memori kita. Itulah yang memang saya selalu, dan suami saya selalu kita ingin kata-kata itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bila kita bertemu dengan Kristus, Kristus akan mengatakan bahwa baiklah kamu hambaku yang setia ya. Itulah yang selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Benar. Baik, jadi kita akan bahagia ya, apapun yang kita berikan, untung atau rugi pun, senang atau bahagia pun, kita tetap akan memberikan karena itu yang terbaik yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, saudara, satu kalimat untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Kita sebenarnya tidak mempunyai musuh di luar diri kita sendiri yang patut kita takuti. Ya. Pergumulan kita yang terbesar adalah dengan diri kita yang tak berserah. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang mengambil peranan paling penting dalam kehidupan kita, kehidupan kita ini terkutuk kalau kita tidak menyadari. Ya. Inilah perlu ditakuti. Nah, oke, untuk menutup perjumpaan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami menjadi penata layan yang baik. Kami belajar Tuhan tidak selalu memikirkan keuntungan, lebih daripada memikirkan Tuhan sendiri. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan mau bantu kami menjadi orang-orang yang lebih berserah, lebih menyadari bahwa segala sesuatu yang datang menjadi berkat bagi kami, memberi kami penghidupan, beri kami uang, beri kami nafas sekalipun Tuhan, bukan karena upaya kami Tuhan. Sehingga kami dengan rela mengembalikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak menumpuk kekayaan kami, tidak tambah lama menjadi bertambah kaya, namun bertambah lama kami bertambah memiliki karakter dan tabiat seperti Kristus yang menyerahkan segala sesuatu untuk kepentingan orang lain. Tuhan ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang lebih bijak dalam pengeluaran kami, waktu kami, uang kami Tuhan. Ajari kami untuk kembalikan dan menumpuk kami harta kami di surga, bukan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari hari ini sampai selamanya kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mati dan jadi juru selamat kami. Amin. Sekian sudah acara kami di dalam penata layanan. Tetap setia di saluran kesayangan Anda, HCB Indonesia, dan Tuhan berkati.